Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-12 Model Refleksi 4F Facts, Feelings, Findings, Future, Modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid kedua. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD, Guru SMP Negeri 3 Batam. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Fakta, peristiwa. 1. Pada hari Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023 saya melanjutkan kegiatan pembelajaran modul 3.3 pengelolaan program berdampak pada murid modul terakhir pada alur ruang kolaborasi program pendidikan guru penggerak PPGP, Angkatan 7. Pada kegiatan saya melakukan kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat calon guru penggerak melalui Vikon Ruang Kolaborasi Modul 3.3 Sesi 1 Kerja Kelompok dengan tujuan pembelajaran khusus, melatih pemahaman terhadap konsep kepemimpinan murid, dan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid, serta mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. 2. Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023 dilanjutkan sesi ruang kolaborasi 2 bersama rekan-rekan CGP dipandu oleh fasilitator kami, untuk melakukan presentasi program masing-masing kelompok. 3. Hari Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023 saya melaksanakan program pembelajaran elaborasi pemahaman untuk mendapatkan penguatan dari instruktur, sehingga saya dapat memahami materi modul 3.3 mengenai pengelolaan program berdampak pada murid. 4. Kemudian secara mandiri saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, untuk merancang program yang berdampak pada murid dengan tahapan alur Bagja yang merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarakan rencana dan atur eksekusi. Setelah penyelesaian demonstrasi kontekstual dilanjutkan dengan koneksi antar materi. Koneksi ini berisikan tentang penjelasan judul latar belakang serta keterkaitan dengan modul sebelumnya. Keterkaitan dengan materi sebelumnya adalah pemetaan sumber daya dengan program sekolah, di mana aset yang dimiliki oleh sekolah perlu dikelola dengan baik untuk menggali potensi yang ada pada murid sehingga tujuan pendidikan tercapai sesuai kodrat alam dan zaman. Feelings, perasaan. Dalam aktivitas kegiatan pembelajaran modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid, saya merasa senang ketika mengikuti pembelajaran dalam modul ini. Selain itu materi ini sangat menarik dan menantang, modul ini juga merupakan modul terakhir yang harus saya pelajari. Artinya, saya harus bersiap untuk mengimplementasikannya di kelas dan di sekolah saya. Selain itu, saya juga merasa semangat karena banyak ilmu-ilmu dan pengetahuan baru yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan ruang kolaborasi bersama rekan CGP, fasilitator dan instruktur. Findings pembelajaran. Materi pembelajaran modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak pada murid, mengajarkan saya sebagai seorang guru pembelajaran berharga terkait kepemimpinan murid. Saya belajar memahami bahwa murid memiliki potensi untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Saya belajar mengidentifikasi dan mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap murid. Saya belajar menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong murid untuk mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai konteks, baik di dalam maupun di luar kelas. Dan saya belajar memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan keterampilan seperti pengambilan keputusan, kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Selain itu saya belajar memahami hubungan antara kepemimpinan murid dengan nilai-nilai Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pengembangan kepemimpinan murid dan mendorong murid untuk menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam peran kepemimpinan mereka.
Saya mempelajari program-program yang telah berhasil diimplementasikan di sekolah-sekolah lain yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan murid, mengadaptasi program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah saya. Mengorganisir kegiatan yang melibatkan murid dalam pengambilan keputusan, perencanaan acara, pengelolaan proyek, dan pengarahan rekan sebaya. Saya memahami bahwa komunitas di sekitar sekolah dapat menjadi mitra yang berharga dalam pengembangan kepemimpinan murid. Mencari cara untuk melibatkan orang tua, masyarakat lokal, dan organisasi di luar sekolah dalam mendukung dan memperkaya program kepemimpinan murid. Saya belajar mengorganisir kegiatan atau proyek yang melibatkan kerjasama antara murid dan anggota komunitas untuk memperluas pengalaman belajar dan melibatkan murid dalam peran kepemimpinan di luar lingkungan sekolah. Saya memahami faktor-faktor yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kepemimpinan murid, seperti kelas yang inklusif, budaya partisipatif, dan penghargaan atas kontribusi murid. Saya juga belajar mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam menciptakan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Mengintegrasikan praktik-praktik yang mendukung pengembangan kepemimpinan murid ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Future penerapan. Setelah mempelajari materi pembelajaran modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid, sebagai guru, saya dapat menerapkan berbagai langkah dan strategi di kelas dan di sekolah untuk mengembangkan kepemimpinan murid dengan cara 1. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri, dengan memberikan proyek-proyek atau tugas yang memungkinkan murid memilih topik atau pendekatan pembelajaran. 2. Mendukung murid dalam mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan dengan memberikan situasi atau skenario yang mendorong mereka untuk membuat keputusan yang beralasan dan mempertimbangkan konsekuensinya. 3. Mengidentifikasi potensi kepemimpinan setiap murid dan memberikan tantangan atau kesempatan yang sesuai untuk mereka mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. 4. Melibatkan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi murid, atau proyek kolaboratif yang memungkinkan mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dan mempraktikkan keterampilan kepemimpinan mereka. 5. Memberikan umpan balik dan bimbingan yang konstruktif kepada murid dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. 6. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran kepemimpinan murid. 7. Mengembangkan program kepemimpinan yang melibatkan murid dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti program mentoring dan sebagainya. 8. Menciptakan kesempatan bagi murid untuk mengorganisir dan memimpin acara-acara di sekolah, seperti seminar, festival, atau kegiatan amal. 9. Menyediakan pelatihan atau workshop kepemimpinan yang membantu murid mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. 10. Menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan kolaboratif, di mana setiap murid merasa didengar dan dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat, untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.